Siap puji Tuhan. Walaupun di luar agak-agak mendung, agak-agak dingin gitu ya, yuk kita tetap semangat puji Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena mungkin tidak mengerti apa yang sedang kita alami masing-masing, tapi ada satu pribadi yang paling mengerti kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang mengerti saja, tapi Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, seperti lagu ini, yuk kita nyanyikan dengan iman. Karena lagu yang kita nyanyikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita nyanyikan. Siap? Puji Tuhan? Yuk, mari kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun keadaan anak-anak remaja di kota ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
untuk menerima sesuatu yang baru yang dari Tuhan, yang mengajar kami Tuhan. Yes, yes, amin, 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 amin Tuhan. Hallelujah.
Halo teman-teman semua, ya senang sekali kita ada kesempatan pada saat ini untuk lebih lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk teman-teman yang udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan haleluya. Amin. Ya, saya harap kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kita siapin hati kita lebih lagi untuk terima kebenaran firman Tuhan yang akan menyegarkan kehidupan kita, membuat kita tetap semangat di masa pandemi COVID-19 yang hari ini kita masih alami. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai kualitas dari kehidupan kita. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab masih tentang Esau. Ya, kalau teman-teman dengerin khotbah-khotbah yang sebelumnya, ya, kita akan masih membahas tentang satu tokoh yang namanya Esau. Ya, tokoh Alkitab ini yang nanti kita akan belajar ya. Kenapa sih kok Esau ini orang yang dipilih Tuhan ya untuk ya mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kualitas hidup Esau tidak memampukan dia untuk menerima berkat Tuhan. Ya, kalau teman-teman nih ya mendengar kata kualitas. Misalnya teman-teman mau membeli satu handphone yang baru. Tentunya teman-teman nggak asal pilih dong ketika teman-teman datang ke sebuah toko. Ada banyak di sana jenis handphone. Teman-teman tentu memilih yang kualitasnya baik. Ya, teman-teman bertanya dulu spesifikasi handphonenya seperti apa. Kameranya bagus atau enggak.
layarnya bagus atau enggak ya, modelnya bagus atau enggak. Ya, teman-teman melihat spesifikasinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena teman-teman pengen mendapatkan kualitas handphone yang terbaik menurut teman-teman. Sama. Kadang-kala dalam kehidupan kita ini nggak sadar bahwa kualitas dari kehidupan kita itu, yaitu apa yang ada di dalam diri kita itu akan menentukan masa depan kita. Ini penting. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ini ayat yang akan mendasari firman Tuhan pada saat ini. Ya, mengatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa kita, manusia, itu ada dua di sini dikatakan. Ya, dua bagian. Ada manusia lahiriah, yaitu apa yang kelihatan, ya, fisik kita. Ya, nih wajah-wajah kalian nih, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, itu adalah manusia lahiriah. Namun yang kedua ada lagi, yang disebut dengan manusia batiniah, yaitu apa yang terdapat di dalam batin kita. Ya, yaitu roh kita. Dalam khotbah sebelumnya, saya pernah sampaikan bahwa manusia ini adalah makhluk roh. Artinya kita ini adalah roh yang menempati tubuh. Dan dikatakan di sini, manusia lahiriah kita, apa yang terlihat, fisik kita, semakin merosot. Tetapi, ini yang Tuhan mau. Supaya manusia batiniah kita, roh kita, semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Oke, di sini disebutkan ada kata tidak tawar hati. Katakan bersama-sama, tidak tawar hati. Maksudnya apa sih, Kak? Tawar hati itu? Di terjemahan yang lain, 2 Korintus 4 ayat 16, yaitu versi firman Allah yang hidup, dikatakan di sini. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Oh, jadi sekarang kita mulai paham nih. Tidak tawar hati itu korelasinya adalah dengan tidak pernah menyerah. Ya, walaupun dikatakan di sana keadaan tubuh kami makin merosot, ya, tubuh manusia lahiriah. Kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Oh, jadi manusia lahiriah itu adalah tubuh, manusia batiniah adalah kekuatan rohani. Artinya apa? Roh kita, Tuhan mau supaya dikuatkan terus-menerus dari hari ke sehari. Teman-teman ada yang senang olahraga? Pasti ada dong. Ya, teman-teman berolahraga, saya yakin bukan hanya karena teman-teman hobi ya. Tentunya teman-teman, kalau teman-teman berolahraga pasti ingin tubuhnya semakin kuat ya, semakin sehat. Itu yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman rajin berolahraga. Tapi gimana dong dengan kehidupan rohani kita? Kalau kehidupan lahiriah atau jasmani bisa kita kuatkan atau perkuat dengan olahraga, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Di sini dibilang bahwa kekuatan rohani kami di dalam Tuhan. So, teman-teman pastikan ya, untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik, itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain. Kekuatan rohani kita yang ada dalam diri kita ditentukan oleh seberapa
dekat hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita tidak pernah menyerah. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 bilang, kami tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena manusia batin ya kami semakin dikuatkan. Rohani kami makin kuat. Kenapa makin kuat? Karena hidup di dalam Tuhan. Katakan, hidup di dalam Tuhan. Katakan, saya dikuatkan rohaninya. Amin. Kita akan lanjut. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa kualitas kehidupan manusia itu ditentukan oleh apa yang berada di dalam dirinya. Bukan ditentukan oleh keadaan sekitarnya. Teman-teman sadari bahwa keadaan sekitar kita itu sangat mudah berubah. Tahun 2019, ya belum ada COVID gitu ya, kita masih melakukan segala sesuatunya dengan normal. Tetapi di awal tahun 2020 mulai, ya kita tahu semua, ada pandemi COVID mulai ya melanda di seluruh dunia. So, banyak hal yang mesti kita rubah. Ya, terutama perilaku kita. Ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Keadaan sekitar kita itu mudah berubah, teman-teman. Tetapi, walaupun keadaan sekitar kita itu berubah ya, dan dunia ini cenderung berubahnya tidak menjadi lebih baik ya, teman-teman. Ya, ingat, tadi apa yang kelihatan itu cenderung merosot. Apa saat ini yang teman-teman miliki? Ya, motorkah? Atau hartakah? Ya, uang yang teman-teman miliki, itu nilainya cenderung akan menurun. Ya, apa yang kelihatan yang tadi lahiriah, itu cenderungnya merosot. Tetapi, kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang berada dalam diri kita. Artinya apa? Siapa yang ada di dalam diri kita? Ketika kita sudah lahir baru, ya teman-teman, ada Yesus dalam diri kita. Nah pertanyaannya, apakah selama ini Yesus bekerja lebih lagi dalam hidup kita? Apakah kita izinkan Yesus bekerja untuk memimpin kita, memimpin hidup kita, supaya hidup kita lebih baik lagi kualitasnya? Atau Tuhan Yesus hanya diam saja dalam kehidupan kita ya, di hati kita, dan kita cenderung fokus pada keadaan sekitar kita yang cenderungnya tadi merosot. Itu pilihan kita, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Tuhan sangat pengen ya kualitas kehidupan Kristen kita meningkat setiap harinya. Kenapa sih Kak Tuhan pengen kita meningkat? Karena kehidupan kita itu nggak pernah ada yang namanya stagnan atau statis, enggak. Kalau kehidupan kita nggak semakin baik, berarti kehidupan kita akan semakin menurun. Cuman dua pilihannya, teman-teman. Ya, nggak ada stabil gitu ya, konstan gitu. Kalau nggak naik, ya turun. Kalau nggak lebih baik, ya lebih buruk. Cuman dua kemungkinannya. So, pastikan teman-teman paham bahwa Tuhan sudah merencanakan bahwa kehidupan kita terus naik. Ya, di perjanjian lama dikatakan dalam Ulangan bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi kepala ya dan bukan ekor. Amin. Saya percaya ya masa depan teman-teman semua ya teman-teman akan menjadi orang yang sukses. Amin. Asalkan teman-teman tetap bergantung sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Seperti ayat yang tadi sudah kita baca. Ya, kekuatan rohani kita di dalam Tuhan
Yes, itu kata kuncinya teman-teman. Ya, jadi ini hal yang mesti teman-teman tahu terlebih dahulu. Ya, meningkat atau menurunnya kualitas kehidupan kita ditentukan oleh seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Apa sih, Kak, yang menyebabkan kualitas kehidupan kita menurun, khususnya kehidupan rohani kita? Ya, kualitas kehidupan rohani kita menurun karena adanya dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, apa sih Kak maksudnya kehilangan kemuliaan Allah? Kehilangan kemuliaan Allah itu artinya kita kehilangan citra dirinya Allah, gambar dan rupa Allah, sifatnya, karakternya, kehendaknya, perasaannya, pikirannya, kasihnya Tuhan. Hilang. Karena apa? Karena dosa. Dan dosa memisahkan kita dari Tuhan. Nah, nangkep ya teman-teman korelasinya. Ketika kita mau hidup kita, kualitasnya makin meningkat, ya kita harus hidup di dalam Tuhan. Sedangkan dosa memisahkan kita dari Tuhan. Makanya kenapa kita nggak ngalamin Tuhan? Ngalamin apa sih Kak? Ngalamin kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena kita akan cenderung mudah menyerah ya teman-teman. Atau kalah terhadap keadaan sekitar. Keadaan sekitar kita mudah berubah, dan tadi kita udah baca juga ya, cenderungnya menurun. Ya kualitas hidup kita jadi ikut menurun. Akibatnya karena dosa. Kita belajar ya teman-teman mulai hari ini, jangan lagi main-main dengan dosa. Dosa itu merupakan suatu hal yang menular teman-teman. Ya hati-hati dengan dosa. Mungkin awalnya itu terasa biasa ya teman-teman, udahlah dosa kecil, ya kita lakukan aja gitu kan. Lama-lama dari hal yang kecil menjadi berdampak yang besar buat kehidupan kita, dan tentunya dampaknya negatif teman-teman. Ya, semakin kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita, kerohanian kita terutama ya, kehidupan kerohanian kita akan makin menurun. Dan apa akibatnya? Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa ialah maut. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi teman-teman jangan biarkan dosa itu tumbuh. Jangan buka celah untuk dosa. Sebaliknya, teman-teman, kualitas hidup kita akan meningkat. Ya, cirinya apa sih, Kak? Kalau kita sudah meningkatkan kualitas hidup kita, yang pertama, makin semangat nggak nih kita sekolahnya? Makin semangat nggak nih kita ikut ibadah online? Makin semangat nggak nih kita melakukan aktivitas kita di tengah-tengah pandemi seperti ini? Yang kedua, kita mudah menyerah nggak kalau lagi dapat masalah? Yang ketiga, ini yang penting. Ya, apakah iman kita mengalahkan hal-hal yang mungkin menghambat ya pertumbuhan kehidupan kita, yaitu kekhawatiran, misalkan kebimbangan dalam hati kita. Ya, ini penting teman-teman. Ya, iman kita itu harusnya lebih besar daripada setiap hal. Ya, kekhawatiran, kebimbangan yang membuat kita semakin menurun kualitas kehidupan kita. Dan yang terakhir, apakah pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik? Kalau pikiranmu baik, tindakanmu akan baik. Dan Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Artinya, ketika kita berbicara, ya kita hendaknya berpikir terlebih dahulu. Dan pikiran kita dipengaruhi oleh hati kita. So, jadi iman kita itu sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Penting ya teman-teman, ternyata apa sih manusia batinnya itu?
Salah satunya adalah iman kita. Iman itu yang akan membuat kita selalu tertuju kepada Tuhan. Kenapa kadang-kadang hidup kita kok kayaknya boring ya, kayaknya membosankan, nggak ada gairah sama sekali? Mungkin karena iman kita tertutupi oleh masalah kita, kekhawatiran kita akan masa depan. Kita bimbang, kita bingung. Saya mau melangkah ke kanan atau saya mau melangkah ke kiri. Imannya tertutupi. Bukan karena kita nggak punya iman, teman-teman. Ya, pada saat kita lahir baru, kita dianugerahkan iman oleh Tuhan. Benih iman itu ada dalam hati kita. Tetapi, ya, nanti kita akan melihat bahwa iman itu harus mengalami yang namanya pembaharuan. Harus terus dibaharui. Seperti ayat yang tadi di awal kita baca. Manusia batiniah kami dibaharui setiap hari. Amin. Katakan, iman saya harus dibaharui. Yes, amin. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, ya. Saat ibadah doang, enggak. Iman kita harus terus menerus dibaharui. Setiap hari, setiap saat. Saya mau pastikan kalau iman teman-teman terus-menerus dibaharui setiap saat, nggak ada celah lagi buat dosa untuk masuk. Ya, kuncinya adalah bagaimana iman kita saat ini. Tahukah teman-teman bahwa Allah itu selalu memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita? Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Yes, amini ayat ini teman-teman. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Rahmat Tuhan itu selalu baru. Artinya apa? Setiap pagi kita bangun nih dari tidur kita. Yuk kita minta, Tuhan baharui hatiku. Tuhan, aku minta pembaharuan dalam pikiranku. Kalau kemarin-kemarin Tuhan, aku mungkin terlalu memikirkan masalahku sehingga aku khawatir. Saat ini aku nggak mau khawatir. Aku mau pikiranku dibaharui lebih lagi dengan apa? Dengan kasih-Nya Tuhan. Dengan apa? Dengan kesetiaannya Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu kita bisa lihat dari mana? Ya, kita bisa lihat dari firman-Nya. Janjinya Tuhan. So, belajar ya teman-teman, setiap harinya kita dibaharui. Nggak usah lagi fokus sama masalah kita, tapi fokusnya kepada janji Tuhan. Imani janji Tuhan. Walaupun mungkin kita saat ini belum mendapatkan janji Tuhan itu, tapi iman kita itu memampukan kita untuk percaya. Untuk melihat Tuhan yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah kita. Ya, oleh karena itu, pembaharuan itu membuat kita selalu bersemangat. Seperti yang ayat tadi katakan ya, tidak mudah menyerah. Katakan, selalu bersemangat. Katakan lagi, tidak mudah menyerah. Amin. Apapun hal yang menimpa kehidupan kita. Ya, ini perlu proses, dibiasakan setiap hari. Minta, Tuhan baharui hatiku, pikiranku lebih lagi. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat kasih-Nya Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalah yang aku sedang hadapi. Amin. Ya, mulai. Saat ini dipraktekkan. So, nggak ada lagi kata boring, bete, ya, bosen, ya,
Ini menjadi warning juga buat kita semua ya, buat saya juga, buat saudara juga, ya teman-teman juga, bahwa hidup kekristenan kita itu seharusnya adalah ya kita bergairah ya, senang banget gitu ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita bisa melihat kasih-Nya Tuhan, bisa melihat janjinya Tuhan, walaupun kita saat ini belum mengalami gitu ya, tapi kita mengalami bahwa hidup kita ini disertai Tuhan. Wow, itu udah lebih dari cukup ya teman-teman. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, kita sering boring, kita sering bete karena apa? Karena mungkin hati dan pikiran kita nggak terus-menerus dibaharui gitu ya. Dibaharuinya mungkin cuma seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, Tuhan ingin setiap hari. Ya, karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan selalu baru, selalu membaharui pikiran dan hati kita setiap saat. Amin. Kak, saya mau dibaharui nih. Mulainya dari mana sih? Mulai dari diri kalian sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari keputusanmu untuk meninggalkan dosa. Tadi kita sudah bahas ya tentang dosa. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. So, langkah awal ya bertobat. Ini penting. Dan 1 Korintus 15 ayat 34a mengatakan ya, sadarlah kembali, ya sadar. Kita udah disadarkan nih. Oh ya, dosa memisahkan kita dari Tuhan, dari kasih-Nya Tuhan, dari pembaharuan yang dari Tuhan. So, sadar ya dan kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Alkitab katakan jangan berbuat dosa lagi. Ya, ketika kita sudah lahir baru, hidup kita adalah hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa lagi. Itu langkah awalnya. Dan teman-teman nggak perlu tunggu keadaan sekitar teman-teman berubah. Ikut-ikutan teman-teman aja lah. Kalau teman-teman saya bertobat, ya saya ikut. No, pertobatan itu urusan masing-masing kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Iman kita itu nggak bisa numpang sama imannya orang lain. Siapapun itu, orang tua kita, teman kita, nggak bisa. Ya, iman kita itu urusan pribadi kita dengan Tuhan masing-masing. Oleh karena itu, jangan ikut-ikutan. Ya, pembaharuan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari mana? Kita sadar. Kita harus merubah. Ya, dari hidup dalam dosa kepada hidup dalam kebenaran. Itu yang akan membuat kualitas hidup kita akan meningkat dari hari ke hari. So, teman-teman, ya, kalau begitu, hati-hati dengan pergaulanmu. Karena keputusan kita untuk meninggalkan pergaulan yang nggak baik akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Yes, ini keputusan. Yang pertama tadi keputusan untuk meninggalkan dosa, yang kedua keputusan kita untuk meninggalkan pergaulan yang nggak baik. Di ayat sebelumnya, 1 Korintus 15 ayat 33, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini dikatakan, janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik ya. Teman-teman mungkin sering baca di terjemahan yang baru ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Kita udah sering baca. Tetapi di sini, yang sebelumnya dikatakan, janganlah tertipu. Ya, teman-teman sadari bahwa hal yang kelihatan itu bisa menipu kita. Kalau misalkan ya, kita pakai aplikasi lah ya, untuk ngedit misalkan wajah kita gitu ya. Wah, wajah kita kayaknya banyak flek atau jerawat gitu ya. Kita bisa edit dengan aplikasi. Apa yang kelihatan itu bisa menipu kita. Mungkin awalnya ya teman-teman kita, udahlah yuk kita misalkan
buka hal untuk celah yang kecil. Misalkan contohnya ya, dalam pergaulan kita nih. Udahlah, ini mah kan kita mah cuman ini ya, cuman telat misalkan ya, telat datang lah, udahlah nggak apa-apa lah, cuma 5 menit lah kita telat, kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih, padahal kita harus misalkan ngerjain tugas gitu ya, udah janjian nih sama teman kita, 5 menit gitu ya, 5 menit lagi aja yuk, kita ngobrol-ngobrol dulu lah, tenang aja gitu kan. Kita curi waktu yang harusnya kita belajar, tapi kita mulai nih curi-curi waktu, 5 menit aja lah, nggak apa-apa lah, janjian jam 2, kita datangnya 2 lebih 5, ya it's okay gitu ya. Seolah-olah ya fine-fine aja gitu. Tetapi sadar atau nggak sadar kita udah buka celah. Terhadap apa? Terhadap itu tadi ya, kita curi waktu. Terbiasa ya, lama-lama nggak 5 menit ya, telatnya 15 menit. Setengah jam kita telat, bahkan kita ingkar terhadap janji kita, terhadap teman-teman kita. So, kita jangan mau ya ditipu oleh keadaan sekitar kita, termasuk pergaulan kita. Awalnya mungkin ya kita mah cuman lakukan hal-hal yang mungkin menurut kita ini mah biasa. Ya. Mulai coba-coba gitu ya hal yang seharusnya kita nggak lakukan. Biasa sih awal-awal, tapi lama-lama ya itu akan membuat kita makin jauh dari Tuhan. So cross check saat ini, apakah pergaulan kita membuat kita menjauh dari Tuhan? Apakah pergaulan kita membuat kita malah jadi makin tidak bersemangat dalam hidup kita? So sebaliknya, kalau hal yang kelihatan itu bisa menipu kita, tapi iman kepada Tuhan itu selalu membawa kita kepada kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita nggak mudah tertipu ya oleh hal-hal dunia. Dan kita ingat bahwa Bapa segala dusta adalah siapa? Iblis. Kita jangan mau ya ditipu oleh hal-hal yang ada di sekitar kita, yang kelihatan. So, yang perlu kita lakukan apa sih? Kak, kan aku nggak bisa menghindar Kak dari pergaulan aku misalkan di sekolahku gitu kan. Aku nggak bisa menghindar dong Kak dari pergaulanku misalkan di tempat kerjaku. Bahkan mungkin di rumahmu. Satu hal di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa perbesar iman kepada Tuhan. Ketika kamu hidup dekat dengan Tuhan, kamu akan bisa diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat Tuhan akan membantu hidupmu untuk kamu bisa jadi berkat di pergaulan. Kamu nggak terperosok dalam pergaulan yang salah. Kitab sudah katakan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, keputusan kita. Ya, kita jangan mau ditipu oleh hal-hal di sekitar kita yang akan merusak iman kita. Nah, kita akan belajar dari Esau. Teman-teman harus tahu bahwa Esau itu orang yang dipilih Tuhan loh, dia anak sulung. Ya, Esau dilahirkan terlebih dahulu. Esau dan Yakub itu adalah anak kembar. Tapi Esau sebagai yang sulung dilahirkan terlebih dahulu. Dan Esau dipilih Tuhan untuk mendapatkan berkat ya, hak kesulungan dari Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, kita lihat ya dalam diri Esau, dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, yaitu janji Tuhan, berkat kesulungan itu. So, kita semua ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ya, kita percaya ya, kita semua ini umat pilihannya Tuhan. Yang ditetapkan Tuhan untuk mendapatkan janji Tuhan. Amin. So, kenapa sih Esau kok sampai nggak dapat janji Tuhan? Yang pertama, karena Esau tidak dibaharui hatinya, imannya. Kenapa? Balik lagi yang tadi ya, karena dia tertipu oleh keinginan matanya. Ya, dia tukar hak keseluruhannya dengan hanya semangkuk kacang merah. Dia lebih berfokus pada hawa nafsunya
yang sifatnya sementara. Ya kalau dia makan sup kacang merah, ya besoknya ya dia akan lapar lagi. Dia nggak bisa lihat janji Tuhan yang begitu besar untuk masa depannya, bahkan untuk keturunannya. Dia nggak bisa lihat. Dia hanya fokus sama hal yang sementara. Yang kedua, ya Esau nggak ngalamin pembaharuan rohani. Kenapa? Karena Esau nggak benar-benar mengenal Tuhan. Dengan meremehkan hak kesulungan, dia juga artinya meremehkan siapa yang memberikan berkat. Sama kalau kayak teman-teman, ya, misalkan dikasih barang nih sama seseorang begitu ya. Kalau teman-teman mengasihi dan mengenal orang tersebut yang ngasih barang ke teman-teman, teman-teman akan menjaga ya barang tersebut jangan sampai rusak. Sama di sini Esau dia mengabaikan ya. Mengabaikan apa? Mengabaikan berkat Tuhan, janji Tuhan. Dia anggap itu nggak penting. Padahal ya janji Tuhan itu yang akan menghidupkan dia, yang akan menghidupkan imannya Esau, yang akan membuat kehidupannya Esau lebih baik lagi. So, jangan mau ditipu. Ya, katakan sama-sama, jangan mau ditipu. Yes. Terbesar iman kita. Untuk kita bisa lihat Tuhan. Yang berikutnya lagi, Esau mengalami kelelahan secara rohani. Artinya apa? Nggak ada semangat hidup lagi. Kalau teman-teman nanti baca ya, kisah Esau ditulis di Kejadian 25 sampai 28. Teman-teman boleh baca sendiri di rumah. Ya, kita tidak ada banyak waktu untuk membaca semuanya. Di sana dikatakan bahwa sebentar lagi juga aku udah mati kan, untuk apa sih gitu kan, aku minta berkat Tuhan, janji Tuhan gitu kan, bentar lagi juga aku meninggal. Dan saat ini ya Esau hanya fokus pada apa yang ada di depan matanya, yaitu hal-hal duniawi dibandingkan dengan janji Tuhan yang besar, yang bersifat kekal, yang tidak akan habis, yang selalu ada untuk kita bisa tetap bersemangat menjalani hidup kita. So, kita sama-sama cross-check ya ke dalam diri kita. Apakah saat ini satu, kita ditipu oleh hal-hal keadaan sekitar kita, sehingga kita nggak dibaharui rohaninya? Yang kedua, apakah saat ini kehidupan kita jauh dari Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita mengalami kelelahan secara rohani? Kering ya, bisa disebutkan juga kering secara rohani. Karena kita terlalu berfokus sama hal-hal yang sementara. Kita belajar ya, bahwa orang pilihannya Tuhan juga bisa jatuh ya ke dalam dosa, sehingga tidak mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan yang besar buat kehidupan kita. Apa sih akibatnya kalau kita terus-menerus dibaharui rohani? Kita akan selalu menang atas setiap masalah kita. Amin? Yes, ini janji Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Pengkhotbah 3:15a katakan, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Maksudnya apa sih Kak ayat ini? Yuk saat ini kita belajar ya. Kita nggak usah takut dengan masalah yang kita hadapi. Keadaan yang sekarang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Kenapa? Kalau ayat tadi bilang yang sekarang ada, yang dulu sudah ada. Yang nanti akan ada, dulu juga sudah ada. Artinya apa? Tuhan udah nyiapin kunci jawaban loh dari setiap permasalahan kita. Kunci jawabannya di mana? Alkitab, firman Tuhan. Itu merupakan kunci jawaban dari setiap hal yang kita alami. Apa masalah teman-teman saat ini? Semuanya ada dalam Alkitab solusinya. Jadi, itu bergantung kepada bagaimana teman-teman mau terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu penting.
So, yuk mulai ubah kebiasaan kita. Kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, yuk sama-sama kita mulai membangun kebiasaan yang baik. Gak usah fokus sama pergaulanmu saat ini, tapi fokus sama dirimu sendiri. Bangun kebiasaan yang baik. Baca firman Tuhan setiap hari. Kenali Tuhan lebih lagi di dalam setiap kehidupan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, ya lewat firman Tuhan, iman kita akan tumbuh. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa akibatnya? Kita akan tetap kuat dalam menghadapi setiap hal dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mulai saat ini tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati teman-teman, saya nggak takut lagi dengan masalah apapun dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, katakan, saya nggak takut lagi dengan masalah. Yes. Pegang ini. Firman Tuhan yang jamin. Bukan saya. Ya, ini firman Tuhan sendiri yang jamin. Ingat selalu, ya, masalah itu sementara kok. Nggak selamanya kita hidup mengalami masalah, enggak. Sementara. Ada saatnya kita dapat masalah dan ada saatnya kita menang atas masalah. Ya, selalu ingat ayat yang tadi ya. Yang sekarang ada, dulu itu udah ada. Dan yang akan ada, ya dulu juga udah ada. Tuhan udah siapin solusi. Dan lebih jauh lagi Tuhan udah persiapin masa depan. Janji Tuhan yang terbaik buat teman-teman. Amin? Yes. Itu kuncinya, supaya teman-teman tetap semangat di dalam Tuhan. Sebagai ayat penutup, Yohanes 16 ayat 33. Yuk kita baca bareng-bareng yuk ayat ini. Ya, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kematian dan kebangkitan Yesus. Dari kematian, itu adalah awal dari kehidupan iman di Kristenan kita. Ketakutan terbesar di dunia ini yaitu maut, udah Tuhan kalahkan. Teman-teman pegang ayat ini. Yesus sudah mengalahkan dunia, artinya setiap masalahmu, setiap sakit penyakitmu, setiap pergumulanmu, Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib. So, kita jangan mau kalah dong sama masalah kita. Selama kita dekat dengan Tuhan, ya, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Keadaan sekitarmu seperti apa ya, di sini dibilang penganiayaan bahkan yang menimpa kamu. Itu tidak akan meruntuhkan imanmu. Satu kuncinya. Kuatkanlah hatimu. Katakan, kuatkan hati kita. Amin. Itu kuncinya. Faith, iman kita, itu yang akan membukakan mata rohani kita untuk apa? Untuk kita bisa dapat janjinya Tuhan. Tetap percaya bahwa Yesus sudah kalahin kok setiap hal. Masalahmu, apapun itu, Tuhan udah kalahin di kayu salib. So, pastikan teman-teman hidup dekat dengan Tuhan. Kenal Tuhan lebih lagi. Bukan setiap hari Minggu ibadah, tapi setiap hari. Teman-teman akan kuat. Teman-teman akan tetap bersemangat. Teman-teman tahu ini alat apa? Namanya? Ya, ini adalah dongkrak. Apa sih fungsi dongkrak itu? Fungsi dongkrak itu adalah untuk mengungkit ya. Kalau misalkan mobil ya bannya kempis, ya dongkrak itu mengungkit untuk memudahkan kita untuk mengganti ban mobil. Ya, teman-teman bandingkan deh saat ini. Dongkrak yang ukurannya sangat kecil
dibandingkan dengan mobil yang beratnya itu kurang lebih mungkin 900 sampai 1000 kg ya, hampir 1 ton. Sebuah mobil itu beratnya. Dongkrak yang sangat kecil ini dia bisa mendongkrak atau menaikkan satu mobil. Padahal dibandingkan dengan ukurannya, dibandingkan dengan mobil kan kecil sekali ya dongkraknya. Kakak mau kasih tahu bahwa iman kita itu harus seperti dongkrak. Alkitab itu katakan iman sebesar biji sawi pun bisa untuk memindahkan gunung. So, Tuhan nggak fokus sama keadaanmu saat ini. Seberapa besar masalahmu saat ini, seberapa besar pergumulanmu saat ini. Tapi Tuhan lebih fokus sama seberapa besar imanmu saat ini. Walaupun imanmu kecil, sebesar biji sawi pun, itu merupakan kekuatan yang besar. Untuk apa? Untuk kamu tetap bersemangat. Untuk kamu nggak mudah menyerah. Dan Amsal katakan, ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. So, kekuatan terbesar kita bukan berasal dari luar diri kita. Bukan berasal dari pergaulan kita. Mungkin pergaulan kita boleh memotivasi kita ya. Pergaulan kita yang baik memotivasi kita. Oke, it's good. Tetapi motivasi terbesar itu datangnya dari dalam diri kita. Dari mana? Iman kita. Manusia batinnya kita. Ya, dibaharui dari hari ke hari. So, mulai fokus sama iman kita. Iman kita yang melihat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperbaharui hati kita dan pikiran kita. Sehingga kita hidup dalam kemenangan ya, hidup dalam janjinya Tuhan. Yang membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ya, saya percaya firman Tuhan hari ini membukakan lebih lagi mata hati teman-teman untuk teman-teman bisa percaya lebih lagi. Sehingga teman-teman boleh hidup berkemenangan. Teman-teman memiliki kualitas hidup yang baik. Dan teman-teman jadi orang yang menang. Jadi orang yang gak mudah menyerah. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.